Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Firza Falaza. Mantap. Ini saya bantu Anda untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang biar orang tahu kau tuh alim gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Ada otaknya agak, nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo. Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong, bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Cing Abdel. Firza, apa kabar? Sehat Cing, alhamdulillah. Lo sekarang stay di Jakarta? Legend nih. Syuting Cing. Ini sampean yang legend Cing. Deket Alim nih ya? Tiba-tiba legend aja. Deket Alim. Dari Iya. kecil saya lihat Cing. Dari umur berapa lo lihat? Dari kecil lihat. Halim kan sebelum saya lahir. Saya pengen lihat Halimnya. Oh. Bukan Cing. Tapi Cing Abdel juga legend. Iya. Masih Cing. Jadi stay di Jakarta Lagi hanya karena syuting. Lagi syuting Cing. Syuting apa? Film Sate Gagak. Sate Gagak. Pesugihan Sate Gagak. Lah gue suka lihat, bukan udah jadi? Ada. Lagi syuting. Oh, lagi syuting. Ini update sama Iya. Oh iya. Itu. Bene Ardit Yono Bakri. Iya, poster-posternya. Posternya kali Cing. Lo jadi sutradara. Wah, kekencengan. Apa? Ngelunjak Cing. Saya pemeran pembantu lah. Jadi Oke. dukun tapi gaul. Oh. Kok bisa diambil dari Surabaya ke sini? Karena masih satu PH-nya masih satu company sama MLI. BIS. Oh. Apa namanya? BIS Entertainment. Lo MLI emang? MLI, Cing. Kalau yang di Surabaya apa namanya? Komedi Sande. Komedi Sandi. Komedi Sande, Cing. Oh. Alhamdulillah. Masih jalan ya Komedi Sandi di sana? Masih alhamdulillah. Tapi terseok-seok. Talentnya cuma 2, satu syuting, satu nganggur. Siapa talentnya? Saya sama Dono. Dono Oh. Pradana, Cing. Dono banyak syutingan dia. Dono banyak syutingan sama banyak nganterin anaknya apa kalau pagi. Cing. Jadi waktunya padat di sana, Cing. Gua ketemu Dono di Tenapes. bukan di Rumahnya. kayak bukan, cuma gue udah silaturahmi. Ketemu ini. Ketemu di mana dia lagi? Saya mau syuting sama Bayu Skak waktu itu. UFO berarti. Oh iya, ya. Oh iya. Mungkin waktu di Surabaya. Enggak, gua di Jakarta. Ketemunya di Jakarta. Oh iya, semua UFO kan readingnya di ini, di sini. Di ruang tamunya. Udah kelar itu, udah kelar. Udah kelar, udah syuting, Cing. Alhamdulillah. Tahu Cing. Readingnya di sini. Kapan? Kayaknya gua ada terus di rumah nggak pernah ada reading. Belum izin. Cing, boleh diminum? Silakan. Gue juga minum juga. Deg-degan, Cing. Tapi lo stand up dari kapan? Saya dari 2013, Cing. 2013. Berarti 2013. awal-awal juga ya. Awal. Nah. 2013 ada Suci 3 audisi. Datang saya, wah saya lucu di tongkrongan gitu, Ya. Cing. Perform lah, percaya diri. Tapi lo udah gabung komunitas? Belum. Wah, emang nekat sih. Oke. Nekat, Cing. Ya. Percaya diri. Lulus. Lah kan yang dinilai lucunya. Kalau percaya diri doang buat apa? Lo lebih ke motivator. Lulus. Itu bener, Cing. Gak lolos, Cing. Gak lolos. Terus akhirnya lihat Mas Arif, Mas Dono, ada komunitasnya ya gitu. Belajarlah di situ. Oke. Akhirnya tahun depannya baru tuh 2014 Suci 4 baru saya ikut. Enggak, belum, Oke. karena masih setahun. Masih percaya diri. Tahun depannya 2015. Nah ini. Belum. 2016 Cing. Suci 6 saya Cing. Suci 6. Iya, lolos. Lolos. Sampai ke
pulang pertama. Emang pede-pede Yang aja. penting pede Yang sih. penting lolos dah. Iya, yang penting pede. Indra Jegel yang juara. Indra Jegel yang juara. Benar. Tapi waktu awal lo mau stand up, lo posisi lagi kuliah, SMA, apa? Lagi nganggur, Cing. Udah kelar sekolah? Udah kelar sekolah. Eh, Udah kelar. Cuma lagi broken home. cerai lo? Bukan saya, broken home dong. Kan orang tua. Iya. Kalau saya divorce namanya. Oh gitu Divorce. ya? Iya. Kalau broken home itu khusus untuk anak? Orang tua yang berarti. Kalau yang ngomong Ini gua broken home nih. anak broken home nih. Berarti anak. Anak broken home nih gitu. Berarti orang Kalau tua suami yang broken home? gua divorce nih gitu. Oh, ada. Padahal istilahnya beda. Beda, Padahal sih. situasi sama. Situasi sama nggak rukun aja. Tapi kalau untuk anak disebutnya broken home. Broken home. Kalau untuk orang tua disebutnya divorce. Iya. Oke. Lo saat itu broken Broken home. home. Sekarang divorce. Enggak. Siapa tahu. Bukan. Siapa tahu ya. Orang tua nggak rukun, terus sempat pisah rumah. Saya Oke. ikut bapak Kok ikut bapak? jagain. Saya satu bersaudara. Ya? Saya Nggak satu. ada. Nggak ada. Satu tuh tunggal. Nggak ada dong. Tidak. Satu nggak ada. Saya sendiri sama kakak saya gitu. Iya, dua bersaudara. Iya, tapi kan maksudnya- Maksudnya, lo berapa bersaudara? Gue satu bersaudara. Nggak ada. Anak tunggal istilahnya. Saya sendiri sama kakak saya. Gitu. Oke. Berarti dua. Saling itu. Nah, siapa tuh yang memutuskan gue ikut bapak deh? Gue ikut nyokap. Kita ini apa? Koordinasi sama mbakku. Polri. Nggak sampai Nggak megang hati Polri. gitu sama mbak. Kamu ikut ibu ya, jagain ibu, aku ikut ayah gitu. Oh. Ya udah gitu. Oh, jadi yang memutuskan anak. Oke. Terus kita alasan-alasan aja, Cing. Apa? Kakakku kangen adik. Akhirnya dianterin bundaku ke tempatnya bapak. Jadi ketemu kita. Oke. Alasannya gitu. Terus Sampai lama-kelamaan rujuk. sampai akhirnya kebaca situasi itu. Oke. Akhirnya kangen cuma doang, nanti ketemu juga nggak ngobrol gitu. Wah, udah ketahuan nih. Padahal memang maksud lo berdua kakak lo nih untuk merukunkan lagi. Iya. Oh. Terus susah. Akhirnya wah, ini aku ada cara lagi. Mabuk. Sama bokap lo berdua. Enggak, sendiri. Oh. Jadi kacau rumah tangga nih. Mabuk mana? Saya mabuk gitu. Mabuk aja aku. Kalau aku teler, orang tua kan pasti Bersatu lah. balik untuk Betul. ngurusin aku. Iya. Bokap juga pemabuk, Cing. Jadi santai aja bokap. Jangan banyak-banyak nanti muntah gitu. Jatuh. Ditambahin lagi nih. Iya, Malah dikasih dikasih tips. tips, Kalau ya. itu aja, jangan Jangan dicampur-campur. campur. Malah. Satu merek aja gitu ya. Iya, kok nggak rukun malah Iya. dapat edukasi saya gitu. Oke, Tahu-tahu bubar emang gara-gara bokap-bokap mabuk. Nyokap malah Iya. tambah benci. itu terus nambah aja. Oke. Narkoba, Cing. Ya, lo mah emang. Dulu. Bokap lo juga. Kalau itu enggak. Jangan yang itu. Gitu. Kalau itu Bedanya enggak. di sini ya. Akhirnya itu kebablasan. Kebablasan. Kesananya. Tapi akhirnya tujuannya tercapai gak? Pada akhirnya di ujung ini tapi nggak apa happy ending. Rukun akhirnya. Rujuk. Menikah ulang. Nggak menikah ulang, emang nggak pisah secara agama. Oh, oke. Cabut aja untuk beberapa tahun. Ah. 5 menit terakhir rukun, Jing, 3 bulan. Oke. Tapi saya udah terlanjur sakau. sakit hati, bukan sakau. Iya kan lo lagi narkoba. Iya. Dia rukun ini aja. Saya udah terlanjur ini kecewa, Cing. Pokoknya sempet saya tinggal dua-dua, bodo amat lah. Emang nggak bisa disatuin gitu. Oke. Saya menyerah pada dunia. Akhirnya begitu lo pergi, dia rukun. Nggak lama rukun ternyata. Berarti permasalahannya Iya, dari awal ya. Anaknya yang kecil. permasalahannya anaknya. Mungkin sih. Iya. Tapi sekarang udah rukun lagi. Rukun. Nah, saya masih nggak percaya gitu, Oke. Cing. Akhirnya saya, ntar berantem lagi gini-gini. Ya. Ternyata aku juga nggak mau dikabarin rumah. Nomor tuh ganti-ganti aku. Oke. Cing. Terus ternyata meninggal bokap. Lah, emang kan nggak happy ending kan? Punchline-nya kegedean nih Tuhan, kayak Iya, gitu. iya. Terus
ternyata selama 3 bulan itu bokap sholat 5 waktu. Oke. Karena di sela-sela. Tapi Islam kan? Islam. Oh, oke. Islam kacau banget. Tiba-tiba sholat. Kaget bener. Pindah agama dong. Iya. Ternyata sholat, Cing. Oke. Udah ditinggal semuanya karena waktu subuh mau nganterin dan bundaku manja. Kerja kalau nggak diantar apa jemput bokap nggak mau, gitu. Jadi ya almarhum tuh sholat ya nanti aku cintain sepenuh hati. Wah, nyatu lagi tuh sholat. Nah, selama 3 bulan itu? Meninggal 3 bulan itu? Meninggal ditabrak anak balap liar. Oh. Liar nih, Cing. Nabrak-nabrakin. Emang nabrak-nabrakin. Terlalu liar kali ya. Iya. Gitu, Cing, dulu, Cing. Ketangkap yang nabrak? Apa? Yang nabrak? Koma. Oh. Udah gini. Lebih parah dari bokap. Lah? Masalah apa lagi yang lebih parah dari meninggal? Oh iya, sebelumnya maksudnya. Waktu di rumah sakit tuh, Cing. Oke. Sampai ditali-tali dia karena gagal otak dan marah-marah. Bokap masih bisa ngobrol. Oh. Terus akhirnya sore bokap meninggal karena emang lukanya nggak kelihatan, cuma selaput otaknya robek. Oh, oke. Ya. Wah, itu yang susah. Akhirnya meninggal. Jadi nggak lama setelah rukun itu? Itu, Cing, sedihnya. Nah, sama nyokap sekarang gimana? Baik. Tinggalnya udah berdua sama nyokap sama Nyokap nggak mbak? mau sama saya. Nyokap sama mbak. Mintanya sama mbak. Aku sama mbakmu ya, kamu udah mandiri gitu-gitu. Oh. Udah, saya kan, orang tua tinggal satu nih, minta apa? Udah gitu. Jadi saya selalu anak berbakti, Cing. Dulu bekas jangki kan. Wah, kurang ajar banget. Iya. Pasti ada cash di dompet. Untuk beli minta apalah gitu. kuncian, apaan? Misalnya bekas jangki. Misalnya udah enggak, Cing. Itunya udah enggak, udah berhenti total. Oke. Pokoknya martabak enak nih, Li. Ya beli kita martabak asin gitu, langsung saya bisa beli. Adik saya yang sambung dari bokap baru masih di bubble wrap, Cing, dia. Masih sangat baru. Ada manual booknya. Bubble wrap. Itu. Oh, jadi ada bokap sambung punya anak? Punya anak. Bukan dari nyokap tapi? Bukan. Oke, memang bawa anak? Bawa anak. Oh. Adik hitungannya. Iya. Nah, itu apa, gemati kalau sama orang tua. Le, gemati itu apa? Gemati itu telaten. Oh, oke, ya. Ngerti gitu loh, Cing. Dia juga ibunya meninggal kan soalnya. Jadi ibu saya ini dia menjadi pengganti seutuhnya gitu. Tidur malah sama nyokap, minta dipeluk, dikerokin gitu-gitu. Beli le gitu. Kebiasaan saya turutin, Cing. Oh. Nah, lo stand up ini yang jadi uang di kantong tuh karena stand up? Karena stand up. Di Surabaya? Di Surabaya, dimanapun. Nggak stand up doang. MC, film, apa aja yang penonton butuh nyanyi, saya bisa lah. Gitu. Oh. Yang penting apa aja yang dibutuhin. Jadi setelah lo kelar sekolah, ya udah hidup lo di dunia entertain aja, stand up dan cabang-cabangnya gitu. Bener. Tapi stand up yang ngebuka lo masuk ke dunia entertain atau sebelumnya udah? Stand up. Stand up. Stand up. Sebelumnya ya ikut badut. Sulap. Saya sulap. Nggak percaya, Cing, udah. Sulap saya, Cing. Sulap apa yang paling sederhana yang lo bisa? Ini kayak rokok masuk mata. Maaf ya, Cing. Boleh, Cing, minta, Cing. Iya. Satu nih, misalnya nih. Bisa nih masuk mata nih, Cing. Nih. Masukin mata gini, Cing. Jadi gitu, Cing. Tapi nggak perfect karena kena latihan, Cing. Ya, maaf ya, Cing. Maaf, Cing. Tadi di cover nggak tuh? Kena ya, Cing? Kelihatan nggak? Kelihatan. Ulang lagi. Kalau lagi nih rawan nggak perfect nih. Iya, coba. Gak apa-apa, tapi kalau lebih jelek dari tadi pakai yang tadi. Iya, oke. Nih, cover nih, dapat nih. Gitu harusnya nempel ini. Gitu, Cing. Sulap kocak. Sulap kocak. Tapi dulu nggak kocak dulu, serius, Cing. Tapi beneran lo maksudnya lo pelajari sulap atau sekolah? Komunitas. Dulu kan The Master rame tuh, Cing. Iya. Surabaya ada komunitasnya, Cing. Saya mulai close up magic yang begitu. Main depan orang, pakai kartu, pakai apa. Sampai hipnotis saya main. Coba. Hipnotis juga. Coba ya. Iya, apa ya? Coba, Cing. Ini hipnotis apa dulu? Untuk apa? Apa? Hipnotis untuk apa ya? Untuk muda juga susah. Apa, Cing? Ya cuma apa ya? Kayak nebak-nebak yang kayak di
Yang bisa disuruh-suruh. Iya, bisa disuruh-suruh. Nggak enak juga. Terus disuruh ngonggong. Iya, tapi kan nggak enak sayanya. Emang bisa disuruh-suruh? Bisa. Suruh ini, nyebut Ya. ini nggak bisa. Tangan nggak bisa gerak bisa. Bisa, tapi lama prosesnya, Cing. Cepat. Yang cepat apa? Nggak bisa hipnotis, harus tenang. Kalau yang ini deh, bukan yang hipnotis. Kayak permainan yang gue bisa nebak lo angka yang lo pilih berapa gitu-gitu ada nggak? Ada, tapi harus kartu. Oh. Belum yang se-expert itu, Cing. Masih Enggak, tadi lo mau hipnotis gue yang apa? Udah siapa aja lo. Tahu-tahu belum expert tapi udah, ayo. Yang penting pede aja dulu, Cing. Itu. Udah begini aja gue udah terhipnotis. Baru begini aja gue udah ngeri. Iya. Enggak, itu doang, Cing. Akhirnya ke hipnotis, sampai ke badut sulap. Sulap duluan baru badut sulap? Badut sulap. Karena duitnya lebih kecil, tapi lebih sering. Lebih sering. Jadi sound the ship saya. Badut karakter, jadi sound the ship. Sound the ship. Bagus nggak tapi badutnya? Kan ada yang asal tuh. Badut ya, ada yang itunya asal. Oh, yang presisi, Cing. Oh. Presisi, ini yang mahal bagus. dong itu. Lumayan, pokoknya 150 apa dapatnya. Tapi seminggu bisa 3 kali, 4 kali, bisa full itu. Oh. Per event. Terus makan sama bensin ditanggung sama yang punya rumah, makan di rumahnya. Yang punya rumah maksudnya? Yang punya hajat. Punya hajat. Cing Abden ini ngundang badut, masa dibiarin kelaparan? Pasti kasih mie ayam deket sini tadi. Iya betul, kayak Mas MD tadi. Kayak MD. Iya. Itu, Cing. Nah, itu kenapa lo memilih itu? Apa dunia itu kenapa lo pilih? Karena keren. Menurut saya. Kalau berhenti di hipnotis keren. Ternyata saya butuh duit. Akhirnya jadi badut sulap itu. Ya, kalau dari background sekolah apa dulu? Sekolah seni lukis. Berarti itu universitas dong seni lukis? Oh enggak, SMA. Emang ada? Ada SMK. SMSR namanya. Sekolah Menengah Seni Rupa. Rupa. Di Surabaya? Surabaya. Itu saya. Tapi nggak cocok. Ternyata saya seni yang depan panggung. Saya yang... Waktu lo milih seni lukis kenapa? Karena waktu SD SMP lo seneng lukis atau gimana? Enggak. Karena itu sekolah negeri, gratis. Ya kan, tapi kan nggak lukis doang. Danem saya cocoknya di lukis. Apa? Danem dulu nilai itu. Oh. Kita dari SMP ada tuh nilai berapa. Nah ini standarnya bisa masuk nih negeri gitu. Nem. Nem apa ya? Nilai Eptanas murni. Benar. Oh, itunya. Danem. Ya. Di Surabaya namanya Danem, Ji. Oke. Mungkin nemnya juga nilai Eptanas murni. Iya. Danya apa gitu kali ya? Iya. Iya, nyambung tuh, mulai nyambung gitu. Iya. Nilai saya cuma cukup di situ karena lumayan agak rendah tapi negeri. Oh, kalau mau pilih jurusan yang lain, standarnya lebih tinggi. Gitu. Terus bunda saya yang, nah ini nggak punya uang kamu, ini ya negeri aja ya gitu. Jadi saya dari ini negeri terus sih. Dari SD, SMP, SMA. Oke. Dan semuanya 2-2. Maksudnya? SD kelas 5 dikeluarin karena berantem. Oke. Nendangin anaknya kepala sekolah. Maksudnya lo nggak usah kepala. Nggak, lo nendangin anaknya kepala sekolah, apa nendangin kepala anak sekolah? Anaknya kepala sekolah saya tendangin, Cing. Oke. Soalnya ini saya agak susah ngontrol emosi dulu. Oke. Keluar dah nih. Dikeluarin kelas 5. Oke. Kelas 6 pindah. Begitupun kelas 1 saya di SMP Negeri 18. Oke. Kelas 1 lagi ujian tuh. Saya memang kebelet pipis. Tapi karena saya tergolong murid nakal, gurunya udah ngeh nih. Jangan-jangan lu mau pergi nih, gitu. Oke. Nggak boleh, saya mau kencing, Bu. Kencing di pojok. Saya kencing beneran. Di pojok? Di pojok. Jadi kelasnya kena kencing saya dikeluarin. Pindah ke SMP Negeri 30. Udah agak diem tuh, Cing. Kok masih bisa diterima di SMP Negeri? Karena dulu ininya masih bisa. Nemnya tadi tuh. Masih masuk. Danem, masih masuk, Cing. Masuk. SMA? SMA negeri lagi itu seni lukis. Oke, nggak pindah? Nggak pindah, tapi nggak lulus dari situ. Ijazah saya paket C. Berantem sama guru. Yang seni lukis ini? Sekolah seni lukis berantem? Penyebabnya apa kalau lo
Udah jurusan seni, terus kau berantem apaan? Mungkin di bayangan Cing Abdel kecolok kuas kali ya. Jadi matanya biru ada jetnya. Begini tato di sini. Sulap. Enggak, Cing. Di sekolah saya itu kalau nggak salah tahun saya tuh transisi antara kalau sekolah lukis tuh boleh gondrong meskipun SMA. Yeah. Nah, di era saya dan 2 tahun di atasnya kayak udah nggak boleh gondrong. Jadi saya gondrong, potong. Wah, nggak punya uang, Pak. Miskin kamu. Namanya orang seni kan juga seenaknya aja kamu. Miskin kamu. Oh, Bapak jangan ngatain, kalau berani berantem ayo kita keluar. Keluar saya, Cing, saya lepas baju. Bapak lepas baju, saya lepas baju, ayo keluar gitu. Keluar telanjang bulat. Enggak telanjang bulat. Kan masih ada pakai ini. Apa? Saya sekolah di Surabaya masih pakai lengkap sih. Iya. Masa lepas baju udah telanjang bulat. Saya keluar, udah keluar sekolah. Berantem pukul-pukulan. Gurunya keluar, Cing. Beneran nyamperin. Loh, kok beneran berani? Kaburlah saya. Akhirnya malu. UNAS dijemput nggak mau. Keluar jadinya. Akhirnya pakai C. Pakai C. Pakai C itu ujian doang. Persetaraan. Sekolah tetap 6 bulan, Cing. Malam kan itu? Enggak ya? Siang. Oh, siang. Khusus. 6 bulan. Tapi berarti lo nggak terlambat nih. Memang masuk. Secara usia masuk. Nggak terlambat. Itu. Tinggal kelas sekali. 2 kali. Tapi karena paket C ini cuma 6 bulan langsung dapat ijazah, jadinya kekejar. Ya. Gitu. Selesai urusan sekolah tuh langsung nih masuk ke stand up. Stand up tuh belajar 2013. Baru naik-naik ya. Kenapa lo mau masuk stand up? Dulu seneng ngelawak emang, Ci. Yeah. Di sekolah juga badut tongkrongan. Yeah. Kadang suka, apalagi di SMA tuh, guru lagi suntuk ruang guru panggil saya. Sini, nak. Gitu. Coba ini cerita apa kamu liburan gitu. Sudah saya cerita liburan, saya belok-belokin gitu-gitu. Saya cerita aja, ketawa-ketawa guru-guru. Jadi pede lah, lucu. Gitu. Ikut suci dulu. Sebelum ikut komunitas. Benar sih. Suci 6 akhirnya keterima. 3 kali coba. Ya. Sampai sekarang masih stand up? Masih, Cing. Kemarin stand up fest? Masih main. Di luar. Panggung luar. Iya. Gitu, Cing. Jadi, lo lulus tahun berapa? Lupa kalau itu semua. Lulus? Saya kalau angka lupa-lupa, Cing. Karena udah lama banget, 2000 berapa? Itu 2013 lo pertama kali ingat angka. 2013 apaan tuh? Stand up. Oh, stand up, iya. Karena Suci 3. Karena ada momen yang saya ingat, jadi saya termemorinya masuk dia. 2013 Suci 3. Suci 3. Itu dulu sesuai tahun. 2011 Suci 1. Iya, benar. 2012 Suci 2, 2013 Suci 3. Iya, dulu gitu. Waktu lo Suci 3, lo udah lama belum lulus sekolah? Suci 3. 2013 tuh. Udah berarti. Udah kelar SMK. Oh, enggak. Enggak. Bukan, enggak. Ini waktu UNAS yang sesungguhnya, yang sekolah saya tinggal open mic. Berarti 2013? Iya, 2013-an. 2014-an lah berarti lulusnya. 94. Lulus SMA, lulus 94. Lahir 94. 2000. Ada yang 94 nggak? Ini karyawannya Cing Abdel. Lo berapa nih? Tahun berapa nih? 96 kan? Oh iya, 2014. Paling 2012-an. Tapi saya ada momen open mic, saya Cing. Open mic bukan ujian nasional. Iya, dimarahin sama Topeng, sama Arif, semuanya. Sana sekolah penting. Wah, gitu. Wow. Sombong. Iya. Iya. Jadi nggak sempat kuliah, Cing. Langsung fokus stand up terus. Sampai sekarang? Sampai sekarang, alhamdulillah. Ya, stand up dengan pecahan-pecahannya deh. Iya. Benar. Nah, sekarang di Jakarta lagi syuting Pesugihan Sate Gaga. Sebelum-sebelumnya main film juga? Wah, main film apa aja? Aktor, Cing. Anjing. Apa aja filmnya? Tar, saya inget dulu ya. 3. Di rentang waktu 12 tahun dari 2013 sampai 2025, 3. Sama ini aktor. Karena udah maksudnya sibuk di film, kan bisa disebut aktor sih. Bisa. Kru juga bisa. Ya. Orang film lah. Orang film lah gitu sih. Orang film. Kerennya.
Apa aja yang udah lo ikutin? Pertama Loro Hati. Loro Hati. Saya cuma pemeran biasa lah. Itu berarti artinya 2. Loro Hati, bukan loro. Itu tulisannya sama kan? Sama, kalau Jawa tuh loro sama luru beda, Cing. Kalau loro? Loro sakit. Kalau loro? Sakit tapi 2. Sakit. Enggak, Cing. 2, Cing. Maaf, bukan, Cing. 2, Cing. Iya. Itu bedanya apa? Nada ini ya, tinggi. Tekanan. Loro? Loro 2. Loro sakit. Loro sakit. Loro 2. Itu. siji loro. Ya. Apalagi ada lagi tuh yang beda. Banyak yang beda. Yang secara huruf sama, tapi pengucapannya beda. Kalau ketodong gini agak bingung nih, Cing. Apa ya? Dino? Dino sama. Dino sama. Dino hari. Dino mau dino sama. Loro. Ya banyak yang gitu, Cing. Bengi kemarin. Bengi kemarin malam. Tadi malam. Iya. Cing, maaf. Saya udah minta rokok, koreknya dipegang mulu dari tadi. Saya segen juga. Kirain lo mau sulap terus ya. Masa ada panjang podcast sulap, Cing. Begitu, Cing. Loro Hati. Loro Hati. Saya latihan terus. Alhamdulillah setelah itu dapat kesempatan pemeran utama Sekawan Limo, Ci. Di Sekawan Limo. Sekawan Limo, Ci. Oke. Jadi pemeran utama, habis gitu Cocoti Tonggo. Cocoti Tonggo. Baru. Kemarin pada kesini Cocoti Tonggo? Iya benar. Om Denis, Om Denis Adi Suara. Oke. Itu saya sahabatnya beliau di film. Di Cocoti Tonggo itu. Cocoti Tonggo. Oke. Terus baru yang ini 4, Cing. Yang si Pesugihan. Sate Gagak. Ini udah kelar? Belum, masih tengah-tengah syuting nih. Syuting 14 hari, saya cuma syuting 5 hari. Tapi peran utama juga nih? Enggak, pemeran pembantu. Cuma 4 harinya udah habis di awal. Jadi untuk nunggu hari saya kelima tanggal 3 besok di akhir-akhir. Jadi saya nganggur banyak di Surabaya. Di Jakarta. Di Jakarta. Iya, Cing. Iya. Gitu. Kirain sulap. Makasih. Iya. Kalau ini sulap melepuh mata, Cing. Udah nggak bisa disulap baloknya lagi nih. Tapi lo sama Arif apa? Senior. Bukan, maksudnya bikin proyek apa? Sama Arif. Karaoke. Karaokean? Kita lead karaoke. LC-nya? LC-nya. Yang di pangku-pangku? Bener. Gak sampai di pangku dong, Cing. Masa ada perempuan mangku saya pakai kumis gini. Di Surabaya apa di... Kediri. Saya punya temen, dia punya klub gitu, Cing. Akhirnya saya, ayo bikin apa project yang udah ini gitu. Lead karaoke ini saya sama beliau. Ngebangun lah. Udah jalan berapa lama? Udah lumayan, Cing. Udah panggungnya udah lumayan. 4. Sebulan 4 mah lumayan lah. Enggak, dari berapa? Dari awal obrolan kita baru 4. Bulan ini baru nanti bisa 8, Cing. Di Kediri? Reguler di klub. Dia punya klub Maxi itu mana? Kediri, Madiun, Tulungagung, Kediri 2. Pokoknya Jawa Timur lah ya? Di situ, di tempatnya dia aja kita muter dulu, nanti keluar. Besok tanggal 10 Agustus di lapangan ya, lapangan Kediri. Kayak pesta rakyat gitu, Ci. Ngelit karaoke? Ngelit karaoke, Ci. Konsepnya apa kalau lo berduanya ngelit karaoke? Iya, Jawa-Jawa lah. Koplo-koplo, ambiar lah gitu. Lagunya Mas Denny Cakna. Iya. Gitu-gitu, Cing. Tapi bagus suaranya? Saya standar. Arif kacau. Kan orang jadi terganggu malah. Enggak, kalau di tempat gitu kan udah pada agak tipsi, kita kasih mic dia suara fals juga seneng deh, Cing. Jadi saya stay di panggung, Arif mingle. Kesana kemari dah. Ntar ada satu lagu tiba-tiba saya sendirian aja di klub itu. Arif muntah-muntah di kamar mandi. Mabok akhirnya. Karena orang tuanya lagi nggak rukun. Bukan, Arif orang tuanya beda. Oh, beda ya? Nggak satu Surabaya gitu semua. Nggak sama. Kirain satu Jatim isinya begitu semua. Iya, Cing. Lagi bikin proyek itu, Cing. Karaoke ya. Iya. Tapi stand up masih lo jalanin open mic segala macam gitu? Masih. Saya pernah ninggal stand up, Cing. Maksudnya?
2019-20 era Covid itu nama saya naik kan di konten. Terus saya ninggal stand up. Uang ada. Ya uang alhamdulillah lah gitu. Keluarga ayem, saya sama istri, sama anak tenang aja hidup. Tapi saya kosong sih. Karena? Ke psikiater. Saya nggak tahu sih kenapa. Setiap pulang tuh lagunya sedih-sedih terus. Pulang dari mana? Pulang dari kantor ke rumah tuh, Cing. Lo kantor ngapain? Kantor Komedi Sandi yang tadi. Oh, oke, ya. Terus, masa hidup gini-gini terus sampai kapan gitu. Terus ngobrol lah sama teman saya yang psikolog itu. Kamu kehilangan makna dalam hidup. Wah, tinggian nih ngobrol sama ex Yangki, ketinggian. Kehilangan makna, oke. Wah, mau filsuf-filsufan nih, ayo. Gitu, dibedah lah akhirnya. Ternyata dari situ dia menggambarkan kalau saya ini pohon, ininya kebanyakan daun sama buahnya, terlalu banyak panen, akarnya yang sedang nggak sehat. Jadi seolah-olah dia berdiri, tapi sebenarnya kakinya sangat rapuh. Kita cari rootsmu, gitu. Kamu dari mana, gini-gini. Taunya kayaknya stand up ini, coba stand up gitu. Nggak bisa, aku nggak ada waktu untuk nulis, nggak ada waktu untuk ini. Coba dulu. Kamu cinta sama stand up, cinta tidak akan menemukan alasan untuk tidak berjumpa, gitu sih. Filsuf banget nih. Kayak make juga nih orang nih, kayak gitu. Ternyata enggak, dia psikolog sih. Oh ya udah, saya kembali lagi ke panggung stand up. Akhirnya makin kesini makin, oh iya, saya banyak hal yang kayak konten itu kan palsu, Cing. Kita depan kamera kan palsu, sesuai konsep semuanya. Tapi saya tidak punya ruang untuk menjadi diri sendiri, yaitu di panggung stand up. Tapi kok anak-anak stand up komika juga banyak yang stres kalau kerjanya stand up doang. Iya, kalau kerjanya stand up doang, Cing. Karena si yang harusnya menjadi healing ini menjadi kesibukan. Kalau saya kan tetap film boleh ini apa, tapi stand up tempat saya healing sekarang gitu. Jadi masih stand up sampai sekarang, Cing. Open mic walaupun open mic gitu? Open mic masih. Surabaya itu paling rame open mic-nya. Karena seniornya masih ada. Saya, Dono, Mas Dodit kadang. Masih ke sana, Jing. Jadi stand up sekarang lo pakai buat pelampiasan lo dari segala macam. Bener. Yang masalah-masalah yang ada gitu. Masalah-masalah yang ada, Jing. Rumah tangga, anak gitu. Jadi nggak habis-habis materinya. Tetap nulis terus, tetap ini gitu. Dan otak jadi enak. Jadi seimbang, ada yang buat dimonetize, ada yang buat untuk diri sendiri. Gitu. Itu stand up. Jadi terapi sekarang, Cing. Kayaknya nggak bakal bisa deh ninggal stand up saya. Gitu. Kecuali tempat open mic-nya digusur ya, baru ya udah. Pindah. Iya, pindah doang paling. Tapi gimana kalau si stand up itu dijadikan memang udah jadi profesi? Apa yang harus dilakukan anak-anak stand up yang sering gue dengar pada stres sebenarnya? Padahal kalau dilihat dari karir stand up-nya kayaknya oke deh. Tapi kok dia tetap ngerasa stres? Dia harus cari pelampiasan sih, Cing. Nah, pelampiasannya di stand up. Gini, kayak dulu ada orang, waktu saya ketemu sama bekas pegawai, saya kan dulu ini Telkomsel. Provider merah. Saya ketemu pegawainya, dia bilang, enak ya, hobimu jadi kesibukan. Gitu. Hobimu bisa menghasilin duit. Pasti nggak kerasa kerja. Nah, saya bisa membalik kata-kata itu. Kane, ai, gitu. Enak ya? Saya balik gitu, sih. Saya bisa membalik itu. Segitu doang gue juga asip. Kalau kilap-kilap asip. Ya iya. Bisa. Kalau kilap-kilap ngaut mah asip. Balik-balik doang mah. Iya, gue bisa. Saya bilang gitu, Cing. Kamu kalau sebagai karyawan stres, kamu bisa lari ke hobimu. Tapi aku yang dari hobi tak jadikan pekerjaan, aku ini orang paling pecundang di dunia. Udah nggak ada hobi lagi. Kalau dibilang masih bisa bahagia, itu munafik. Karena nggak ada lagi hobinya apa. Gitu. Ada materi siapa ya waktu itu ya? Nggak tahu saya, Cing Abdel yang nemu. Kenapa saya... Gue lagi ingat, tenang. Dia tukang ojek, dia bilang. Tentang hobi jadi pekerjaan. Siapa sih yang pernah kesini juga nih? Dia tukang ojek, terus diajakin San Mori. Iya. Masa udah ngojek terus, hobinya San Mori dah.
Ya itu mah kerja nggak dapat orderan doang. Cuman nggak boncengin orang doang ya. Ya sama kayak gitu sih. Ya. Makanya ketika ada seorang kayaknya semua deh seorang komika akan stres, mungkin belum pernah mencari sejauh saya. Kalau saya sekarang udah ngerti, oh film nih saya bekerja. Kalaupun ada lucunya itu adalah bagian kecil dari hidup saya. Iya. Terus film konten bukan saya ini. Saya bukan orang yang konten, saya tidak bisa, orang Surabaya kan tidak bisa dimanis-manisin ngomongnya, belak-belakan kan, Cing. Nah, saya memahami itu. Sehingga ketika saya ada pekerjaan ini, benar-benar saya habiskan. Ketika di sini, saya main-main aja. Makanya corporate apa, saya selalu minta, ada nggak 1 atau 2 jam sebelum saya perform, saya ngobrol sama atasan-atasannya, saya nongkrong aja gitu. Oke. Mingle. Ya. Nah, dianggapnya, oh lagi nyari link nih. Nggak apa-apa, tapi saya butuh dulu. Kalau ketemu Cing Abdel bercandanya, oh ini orang disinggung anak, dia langsung cerita bangga. Yaudah kita bikinin materi aku tentang anak nanti gitu. Saya juga punya anak kayak bapak nih, dua-duanya. Saya tahu pak, susahnya bapak nyium satunya minta dicium, iya kan pak? Gitu-gitu tuh. Nyium istri, anaknya 2 nuntut. Akhirnya saya nyium tetangga pak. Nggak ada yang tahu tuh sampai sekarang. Gitu-gitu. Di corporate gitu aja sih. Jadi anak-anak komik yang sekarang ngerasa stres, dia harus cari sebuah kegiatan lain. Kegiatan lain, yang dimana stand up ini emang tempat main-mainnya. Makanya banyak ada yang Yono main musik. Iya. Pras buka kuliner. Iya. Tretan juga gitu. Itu mungkin salah satu untuk ya supaya nggak stres-stres banget ya. Mungkin, tapi itu mungkin ini saya kalau boleh soto ya. Pelampiasannya yang ini, stand up-nya yang masih mereka jauhin. Harusnya dibalik, fokusnya di sini, ininya ke stand up healingnya gitu. Insya Allah akan utuh sebagai makna dalam hidup. Harusnya tayangnya di Magna Talk ini atau di Malaka Project ini. Sayangnya nggak diundang. Ini aja di Cing Abdel minta. Cing, nganggur Cing, tolong Cing. Gitu Cing. Iya, tapi akhirnya ini membuat gue mengerti kenapa orang-orang banyak yang stres di dunia komedi. Karena itu yang dijadikan pekerjaan. Benar. Dan ketika diundang untuk ngejob, sebenarnya mungkin corporate paling takut. Corporate itu kan nggak ada penilaian teknik. Corporate nggak ada penilaian premis. Yang penting lucu aja. Lucu, betul. Nah, kita jangan terbeban sama teknik, jangan terbeban sama premis. Lucu aja. Gitu. Bercanda sama bosnya, anak buah ngikut semua pasti. Gitu. Siapa sekantor yang pacaran ada nggak? Ada. Weh. Gitu. Makanya sekarang juga agak-agak aneh yang anak stand up nggak mau dipanggil kalau untuk stand up. Padahal kita mengenal dia sebagai stand up komedian. Benar. Itu yang mungkin ada. Pada dasarnya nggak ada orang yang salah sih. Pasti masa lalunya aja salah menata pelurunya. Jadi tumpul gitu. Atau kalau ada orang udah nyaman dapat uang dari hal lain selain stand up komedi, walaupun pembukanya adalah stand up komedi, terus udah nyaman dengan dunia film barunya. Lah, kata atau dunia konten, dunia bisnisnya, terus nggak mau stand up lagi. Itu gimana pada? Bisa stres menurut lo? Bisa tetap. Karena orang stres itu bukan tergantung duit banyak atau jam tidur banyak. Stres itu tentang makna tadi, Cing. Jangan sampai kehilangan makna. Jangan sampai kehilangan makna. Banyak orang duitnya gede, kosong aja. Kosong. Kalau lagi sendiri dia nggak berani. Ada kan orang kaya nggak bisa sendiri, dia harus sama asisten, dia harus ada teman. Karena maknanya dia nggak utuh sebagai manusia. Makanya butuh energi lain untuk menjadi dia utuh. Nah, kalau kita bisa memaknai semua kehidupan kita ini, kita jadi tahu, oh kita seimbang sekarang. Gak butuh orang. Gitu. Saat kapan kita bisa tahu bahwa kita ini udah dalam koridor yang benar, udah nemuin makna hidup, segala macam. Kan orang terus mencari. Benar. Saat kapan nih, supaya kita bisa sadar, oh kayaknya emang gue kekurangan makna. Nah, ketika kita mulai depresi itu kita merasa sedih, tapi masalahnya nggak ada. Misalnya? Sering nggak bisa tidur nih. Kenapa ya hidupku kok gini-gini aja? Terus ada berapa menit, dah kan aman, tabungan aman, rumah tangga aman, rumah udah kebeli. Kenapa aku sedih ya? Nah itu orang nggak punya makna. Targetnya tercapai,
tapi rasanya tidak ada di situ. Kalau didiam nih, kenapa hidup gue gini aja? Gitu pasti lihat tabungan nggak ada, rumah nggak ada, job nggak ada. Itu apa? Depresi apa? Gelandangan. Emang masalahnya di situ ya. Emang masalahnya di situ. Emang masalahnya di situ, nggak punya apa-apa. Mohon maaf, kita ngomongin makna, guys. Iya. Jadi udah finansial aman dulu, keluarga aman, mindset aman, baru kita ngomongin makna biar utuh. Oke. Tapi kadang-kadang kita juga suka stres sendiri sama hal-hal yang belum tentu terjadi. Benar. Karena terbiasa, karena sekarang secara teori evolusi nih, Cing. Ya. Dari monyet ke kejauhan. Oh, kejauhan. Okay, ya. Bilang monyet, saya langsung noleh. Kenapa saya merasa juga. Kalau zaman dulu, manusia lebih banyak bergeraknya. Mau mandi, dia nimba. Ya. Manual. Ya. Mau makan, rumahnya jauh. Ya. Rumah dulu kan gede-gede. Ya. Jalan dulu. Banyak hal yang dilakukan dengan gerak. Sehingga tenaga di otak habis digerak. Oke. Nah, zaman yang sudah modern ini, kita nyalain TV pakai remote, nggak pindah. Mau pindah-pindah channel pun kita tetap di tempat. Ya. Sehingga tenaga kita nggak habis. Ketika tidur, tenaga yang masih sisa ini tadi, ke otak semuanya. Membuat otak kita aktif. Nah, kinerja otak itu adalah mencari ketakutan. Emang fitrahnya? Fitrahnya. Mencari ketakutan? Mencari ketakutan. Bukan untuk ditakuti, tapi dipikirin sebenarnya. Zaman dulu tuh, kan nggak ada aturan dari Al-Quran kalau kita berhadapan sama kobra lari, ntar kegigit takut. Ya. Karena kita lihat ada orang kegigit kobra jadi takut, kita jadinya kalau di hutan agak was-was tuh, agak ketakutan, gimana. Itu fungsi otak, sebagai alarm kita sebenarnya. Tapi karena nutrisi ke otak ini nggak kita habiskan digerak dengan era yang modern ini, itu yang membuat overthinking anak-anak muda sekarang gitu. Semakin kamu nggak punya makna, tenaganya ini akan hilang. Makna itu sebenarnya hanya untuk kita menikmati apa yang kita lakukan. Let's say nge-gym atau stand up. Nah, tapi itu ada tuh yang barusan tuh lagi rame gue lihat. Katanya nge-gym itu orang-orang goblok yang nge-gym. Orang-orang goblok? Iya. Sebenarnya orang-orang yang meregulasi sakit hati sih. Orang yang badannya gede-gede itu pasti stres atau sakit hati. Iya, Bang. Dihajar di gym. Kalau dia Stephen Wongso, sekarang sekeren apa? Badannya kering banget. Habis putus. Siapa? Deddy Kobuser. Rumah tangganya kan kacau dulu. Makanya jadi. Aderai. Itu yang nggak tahu. Karena anomali ya. Jangan semuanya pancing. Kegedean juga namanya. Gitu. Biasanya orang yang merasa kecewa dengan kehidupan, dia bangun bangun masa ototnya. Merubah masa lalu menjadi masa otot. Kalau di podcast saya sih. Kalau di podcast saya. Iya. Karena si teman saya psikolog ini juga dia juga nge-gym dan badannya gede. Dan itu juga pelarian dari masa lalunya. Bener. Dia dan nggak sengaja ketemu enak tuh kan kadang nggak sengaja, Jing. Ya. Kayak saya sholat tuh. Ya. Awalnya kan males. Tapi lama kelamaan ini ketemu nikmatnya ini gitu. Akhirnya pindah agama. Gitu. Itu saya punchline, Cing. Yeah. Sebenarnya nggak sholat juga. Itulah kenikmatannya di situ. Terus si teman saya ini, aku nge-gym dulu pengen aja, pokoknya pengen olahraga. Daripada mabuk alkohol, jelas nggak sehat dan menyiksa, aku sengaja menyiksa badanku, di situ kan sakit habis nge-gym. Iya. Ternyata setiap pagi, dia merasakan mood yang baik saat nge-gym. Akhirnya konsisten di situ, dia menemukan makna itu tadi. Oh, moodku bagus. Semua masalah. Mungkin karena bergerak jadinya kan? Iya, benar. Itu juga masuk. Sehingga nutrisi otak itu dia habis sama gerak di hari itu untuk nggak mikir-mikir yang lain. Ketika tidur, makanya orang nge-gym tidurnya harus 8 jam dan di jam yang benar, jam 10, jam 11 kan, Jim. Regenerasinya bagus, paginya otaknya benar-benar siap. Makanya semua masalah dia tenang, langsung solusi gitu-gitu. Terus nggak tiba-tiba loh, membesar nih badanku, jadi lebih percaya diri aku. Nah gitu, dia menemukan makna di tahun karena ikut suci gara-gara percaya diri. Itu saya ikut doang tapi nggak lolos gitu, Cing. Nge-gym tuh pasti gitu biasanya. Gitu. Tapi gue nge-gym bukan karena masa lalu, gue mengkhawatirkan masa depan malah. Gue ngerasa gue butuh
gerak supaya gue hidup sehat. Kenapa Cing Abdel khawatir? Karena kan masa lalunya ancur-ancuran. Makanya takut masa depan. Karena statnya terlalu bawah kan yang belakang. Ya. Nah, kayak pengennya tetap stay tetap bisa naik tangga, tetap bisa apa. Pengen lihat anak dewasa. Bener. Nah, itu kan fungsi otak tadi. Bagaimana ya? Oh, tetap harus sehat, olahraga. Lah, itu kan untuk orang yang masa lalunya, let's say, nggak narkoba mungkin. Olahraga biar sehat lah. Gua kan narkoba. Gimana ya? Oh, berarti gua olahraganya harus lebih giat, misalnya gitu. Nutrisinya. Cing Abdel kan jadi... Secara alam bawah sadarnya... nature. Iya, langsung menganalisa dan memberikan solusi. Benar, itu. Jadi apa? Bener juga ya, kalau psikolog. Ada masalah apa? Ditanyain masa lalunya. Iya. Ada masalah ini, ceritain dulu dong masa lalunya. Karena itu sangat pengaruh terhadap kondisi sekarang. Sekarang, bener sih. Makanya saya sampai sekarang, saya ini jarang sebel sama orang. Karena apa? Karena itu, saya menyadari tidak ada orang yang salah. Let's say depan saya tiba-tiba ada orang nonjok saya gitu. Ya. Ya balas dulu sih pasti karena sakit ya. Kalau verbal mungkin ya saya salah ambil contoh sih. Misalnya saya dikatain orang lah, gitu enak tuh. Dikatain orang. Saya bisa nggak balas. Kayak mungkin dia di rumahnya emang lagi nggak menemukan panggung kemenangan, makanya di luar. Oh, kalau panggung kemenangannya aku jadi korban ya boleh lah gitu. Aku juga nggak nyari kemenangan di sini gitu. Berarti sama lah sama yang komen-komen hate speech di Instagram orang. Yang nggak punya, kayaknya nggak bersinggungan sama hidup lo deh. Kayaknya lo kok tersinggung banget dengan postingan ini. Bener. Saya sampai di level mancing biar dihujat. Itu untuk saya. Apa benar sih saya ini udah sesuai komitmen saya untuk bisa melihat masalah, nggak cuman orang ini salah, tapi masa lalunya. Jadi saya bisa memaklumi salahnya. Saya pancing-pancing, Cing. Lo ngapain? Brengsek. Ke makam. Lari saya. Ke makam sore. Woi, bangun, udah sore nih. Dari saya kecil tidur aja nih. Gitu. Marah keluarga yang ada dimakamin di situ. Ya iya, masih marah lah. Kayak masa lalu bahagia juga bakal marah deh. Nggak, itu buat ngetes sayanya sih. Ya. Ternyata saya juga nggak ini. Terus temen lagi makan di bawah. Saya story aja gitu. Saya bikin video. Weh, lagi makan nih enak. Tapi melangkah saya tetap sampai nginjek nasinya. Gitu. Anjing memang gitu dulu. Dihujat. Ternyata saya aman. Nggak, saya susah untuk tersinggung sama orang lain sekarang. Tapi Instagram saya jadi hilang. Di-report orang banyak. Nggak berhenti, karena dihujat nggak mempan, di-report. Di-report langsung. Ya. Di Instagram sekarang yang baru saya agak ada pencitraan dikit lah. Gitu. Iya. Gitu sih. Jadi kalau ada yang ngerasa sekarang lo kehilangan makna hidup lo, paling nggak saat mau tidur lo ada ketakutan yang nggak tahu dari mana datangnya. Benar. Pasti ada yang salah sama masa lalu lo. Benar, biasa. Dan tidak selesai itu masalah. Iya. Yang bahaya itu nggak diinget-inget atau nggak dicatat, Cing. Misal hari ini, tadi malam saya tidur ketakutan saya apa ya? Aduh, tentang masa depan. Kenapa masa depan takut? Saya nggak aman kalau nggak punya uang 1 M misalnya gitu. Dicatat aja semua harusnya, Cing. Semua ketakutan dicatat. Tiap pagi dicontreng. Yang sudah ketakutan yang sudah terjawab dicontreng. Kalau pengennya duit 1 M sekarang punya uang 100 juta katakanlah. Oh, berarti harus berusaha 10 kali lipat. Contreng. Dari situ ketika ketakutan yang terjadi lagi, kita lihat mana yang kecontreng banyak. Oh, ketakutan ini udah terjawab, ketakutan ini terjawab. Nah, dari situ muncul kemenangan-kemenangan kecil yang membuat otak kita lebih mensyukuri apa yang ada dibandingkan mencari apa yang tidak ada. Begitu. Kalau 1 M kayaknya lama contrengnya. Enggak kecontreng. Tapi kan dari maksudnya orang yang berilmu kan dari 1 M dipecah kemana nih? 100 juta dari stand up, dari film, dari apa? Nah, itunya dipecah lagi biar lebih masuk akal jalannya gitu. Iya. Kalau untuk sesuatu yang terukur mungkin bisa gampang kita nyontrengnya. Benar. 1 M atau 100 juta itu kan bisa terukur gitu. Untuk hal-hal yang tidak terukur, misalnya
ya kayak lo nggak marah lagi dihujat sama orang atau lebih gampang nerima orang yang berbuat salah gitu. Kadang di jalanan aja nih kita suka sebel sama orang yang melanggar gitu. Sampai ada orang yang sampai ngatain gitu. Ada yang cuek juga. Nah, untuk hal-hal yang tidak terukur gimana nyontrengnya tuh? Itu saya lebih ke mindset. Kita tersinggung itu kan kita yang memilih untuk tersinggung. Cing April nih misalnya niup asap ke muka saya. Itu yang memilih itu kita. Kadang orang lupa mengarahkan itu. Kita bisa tersinggung itu karena kita sendiri yang mengizinkan si emosi ini terbuka. Nah, bagaimana caranya kita bisa tersinggung dengan apa yang memang kita pilih untuk tersinggung, dan kita bisa bahagia dengan apa yang kita pilih dengan bahagia. Gitu. Makanya orang banyak yang stres di jalanan karena dia memilih tersinggung untuk semua hal yang dilakukan orang lain di jalan. Saya pernah serempetan sama orang gitu. Saya cancuk saya gitu. Terus saya, ngapain? Aduh, jadi berantem nih gitu. Saya turun, dia turun. Anjing kamu gitu. Lah emang ini istri saya juga ngomong saya anjing, saya lagi selingkuh. Kenapa emang? Emang anjing gitu. Dia jadi gitu. Lah, kok gue juga gitu. Gitu. Ternyata marah yang dihandle dengan kitanya nggak lagi marah itu enak banget. Mau dibawa dia lebih emosi, gampang. Mau diaminin semuanya, emosinya jadi padam. Tai lu. Lah emang barusan saya cuci muka itu cebok goblok gitu. Siapa bisa marah? Iya sih gitu. Benar Panji berarti bilang ya, tersinggung itu ya lo memilih untuk tersinggung. Benar. Kuasa untuk tersinggung tidak tersinggung ya ada di kita gitu ya. Benar. Itu kadang orang yang gampang tersinggung atau suka ngurusin hidupnya orang lain, di rumah dia tidak punya makna atau tidak dihargai. Makanya pengen mencari penghargaan di luar. Dengan ngatain orang anjing gitu. Terus orangnya takut, dia merasa menang di situ. Karena di rumah mungkin pengangguran atau anak istrinya tidak layak hidup gitu. Atau istri yang suaminya karaokean doang, pulang cuma buat nampar karaoke lagi gitu. Mungkin nonton lo berdua lo karaoke lo di market kita. Mau fasilitasi para suami-suami yang kayak gitu. Iya bener Cing. Maaf ya untuk istri-istri di sana. Begitu Cing. Stoikism namanya orang-orang tuh kalau stoik. Stoik ya. Kamu tuh stoik Fir. Bahkan saya nggak tahu bukunya. Saya belajar aja dari situ. Pokoknya lo memilih untuk memanage hal-hal yang bisa lo manage dan cuekin aja sesuatu yang di luar kendali kita. Benar. Karena semua masalah itu selesai atau tidak selesai itu di kepala kita. Kayak ngeliat orang melawan arah, kita kan nggak punya kuasa untuk dia tidak melawan arah. Benar. Ada orang yang sebel, ada orang yang cuek. Sebagai manusiawi tapi sebel. Tapi bagaimana mengolah rasa sebel ini menjadi netral? Itu adalah tugas kita manusia yang diciptakan ini. Otak. Poni samping. Otak Cing. Maksudnya gitu, kecerdasan itu untuk memilih itu semuanya. Tapi punya kemampuan itu harus menemukan makna hidup dulu. Benar Cing. Harus tenang dulu Cing. Harus tenang mungkin. Nah, yang paling susah dilakukan adalah mencari ilmu di saat kita butuh finansial. Itu yang kasihan banget. Banyak anak muda terjebak di situ. Maksudnya? Kita pengen belajar, tapi di sisi lain kita sudah ada tuntutan. Jadi belajarnya jadi nggak maksimal, nggak optimal lah. Nggak optimal. Dia dapat ilmu sudah 10, tapi jadi kurang bersyukur karena uangnya sedikit. Jadinya dia men-skip beberapa ilmu untuk uang yang lebih besar. Jadinya blunder karena emang kualitas dirinya belum di situ gitu sih. Kasihan. Saya juga gitu. Kenapa? Karena memang tidak semua dilahirkan di rumah tangga yang settle. Beberapa teman saya juga masih mewarisi hutang orang tuanya. Jadi ada tuntutan lain lah. Iya, itu yang kasihan juga sih, Cing. Gitu. Makanya benar sih April, makna harus ditemukan dulu di saat mungkin finansial aman, semua urusan-urusan aman, baru tuh bisa next level. Gitu. Nah, gimana caranya supaya kita aman nih? Ada orang yang udah sadar nih bahwa gue harus menemukan makna dulu, tapi finansial gue juga perlu. Prioritas mana menurut lo yang selesaikan dulu? Finansial dulu. Makna tuh levelnya agak ke atas. Jadi PR-nya yang bawah dulu tuh. Bawah rapi, baru bisa ke atas. Tapi kalau bawah nggak rapi, keskip, pas di atas nanti tetap ada kekosongan lagi nih. Gitu.
biasa gitu sih. Jadi kejar aja dulu finansial. Iya, finansial kejar dulu, ketenangan kejar dulu, kemenanganmu kejar dulu, egomu mau kemana kasih makan dulu. Ketika semuanya udah aman, baru menemukan makna, akan menjadi pribadi yang lain pasti. Tapi itu tidak apa namanya, bukan umur yang menjadi masalah itu ya? Bukan Jing. Saya kan dari belajar mengalah tuh dari saya yang sebrutal itu SMP, SD, SMA. Saat bapak meninggal, saya merasakan semua kekalahan dalam hidup. Dulu nggak naik kelas, nenek saya itu darah biru. Jadi bukan, itu ayam cemani dong. Biru. Ya. Inilah ningrat ya. Cil. Maaf Cing. Iya. Itu jadi. Tapi gue memilih nggak tersinggung loh, walaupun lo bilang cil. Karena gue menemukan makna hidup. Pembelajarnya kan bapak pasti lebih tinggi dari saya gitu. Iya. Nah kadang nenek tuh masih suka menata kehidupan bahkan sampai di level cucunya. Gitu. Ini nggak bisa gini. Jadi kalau pas nggak naik kelas pertama tuh malu kita sebagai keluarga ini kok ada satu yang nggak naik kelas gitu. Bapak saya tuh yang sudah ini anakku. Biar aku yang berbicara sama dia. Nggak ada yang pantas bicara sama anakku ini. Padahal ibunya sendiri dilawan. Dimasukin kamar, bilang, kamu gimana plannya nih? Ya diulang lagi ya. Malu nggak? Enggak. Yaudah ya bener ya. Ya gitu. Itu ayah selalu membackup itu almarhum. Saya ketahuan narkoba. Udah saya ceritakan di podcastnya Arya. Iya. Cing Abdel tonton dulu deh. Iya, ayo. Enggak, saya ceritakan aja Cing. Iya. Maksud saya begini. Saya dulu nyimpen BB di dompet. Ada cimeng sama obat lah gitu. Terus bokap tuh suka masukin duit. Pas momen ke dompet lo? Ke dompet. Jadi enak. Apa? Kok enak suka masukin duit ke dompet lo tanpa lo tahu? Dia kalau punya uang, lihat dompetnya anaknya nggak ada diisi 20, 30. Dia juga bukan orang kaya, Ci. Bokap dan nyokap tuh orang benar-benar struggle banget. Cuman kalau punya duit, suka dibagi. Gitu. Isi. Saya ambil dompet. Loh kok ada duit 50? Wah diisi nih biasa emang. Loh kok barangku nggak ada semua? Dipakai. Panik dong, Cing. Nyari tuh. Bokap ngerokok aja deh Cing, gini Cing, ulang tamu. Nyari apa deh? Gitu. Masa nyari cimeng gitu kan? Gak enak Cing. Ada yang beda sono gitu. Enggak, ini ada yang hilang. Apa? Uang gitu. Udah ayah isi. Enggak, bukan uang. Udah nyari, biarin aja. Nyerah saya Cing. Anjing gak ketemu nih. Udah keluar sampai pintu gini. Dipanggil dek. Iya ya. Ayah tahu kamu nyari apa. Dengan gini bahasa. Ayah tahu kamu nyari apa. Gitu. Tuh di atas buffet. Sono Cing. Tinggal puntung. Dia dirakap dulu dikit. Itu udah saya ambil masih utuh barang saya. Ini saya ambil gemeteran nih, wah ditonjok nggak ya dari belakang nih ya? Saya masukin dompet pelan-pelan, saya masukin enggak, tetep aja dia nggak pindah gini. Jalan, lewatin dia ke pintu. Nak, kamu itu dicekokin apa sadar? Sadar ya, sini dulu. Kalau ada yang nyekokin, bilang ayah siapa orangnya. Enggak, aku sadar gini. Ya udah, terserah kamu. Dia cuman bilang, kamu siap, apapun yang kamu lakukan, kamu anak ayah. Yang penting jangan mencuri anak ayah malu. Ya, makasih. Selangkah lagi, belum selesai, mundur. Ayah tahu kamu dengan sadar pakai barang ini, dan ayah pengen secepatnya kamu juga sadar untuk berhenti pakai barang ini. Gitu, Cing. Malam itu saya ke tongkrongan, tai lah, tahuan sama bokap nih, nggak make saya. Wih, bapak saya yang menang nih dengan pola didik yang seperti itu. Gitu. Baru besoknya baru make lagi. Malam itu doang. Iya, maksudnya di malam itu menang. Ya kalau malam itu masih make juga sih di luar haka banget. Kasih jeda malam. Ini senior yang ngomong nih. Gitu Cing. Tapi pada akhirnya berhenti sendiri, capek juga. Iya. Wah udahlah ya. Oh ini ya yang dimaksud ayah gitu. Lo pernah nggak berhenti terus pakai lagi? Pernah dong. Apa penyebab relapse-nya lo? Sendiri. Pokoknya pasti kalau lagi sendiri tuh banyak saya terutama banyak terhukum dengan kekalahan.
Terus kadang malu lah dalam sehari, aduh tadi ngapain ya di sini kok kayak gini, jadi malu nih. Gitu-gitunya tuh Cing, suka nge-recall. Gak tahu nih otak saya ini kalau tebakan tapi saya nggak berani, saya mengiyakan aja kayaknya. ADHD susah. Kalau saya lihat lingkaran di Instagram tuh, perhatikan ini nanti akan fokus, terus akan ada apa gitu misalnya, akan agak pusing atau apa. Nggak bisa tuh Cing, sekali fokus dikit deng, ini ujungnya yang putih apa yang hitam ya? Gitu deng. Oh, yang paling luar ini, nanti dia jadi kecil gini. Jadi saya memperhatikan hal lain. Susah banget untuk fokus. Dan emosi gak stabil kan. Si teman saya bilang, kayak ADHD kamu gitu. Itu disorder apa sih namanya? ADHD. Iya. Disorder timah mungkin. Dia yang elektro. Karena ada yang lebih baru sekarang, ED 4K. Udah enggak. Lebih bagus resolusinya, lebih tajam. Itu gitu. Ya. Cuma nggak bisa mengendal kayaknya bokap. Jadi ketika sendiri, semua tuh kegagalan, rasa malu apa menghantam saya. Sampai hari ini saya suka mabuk karena terlalu liar untuk ini Cing. Apa? Saya udah kayak gini. Apa? Nyokap udah saya penuhin semuanya. Bapak saya bangga nggak ya? Gitu Cing. Itu yang masih ada kekhawatiran. Kekhawatiran. Untuk sebuah ketakutan yang tidak menemukan jawaban, kita pasrahkan. Oke. Biasanya meditasi atau orang Islam sholat. Itu saya lakukan. Jadi tetap nangis. Kalau nangis udah mentok tuh. Setelah nangis baru plong. Baru kita bisa minum dengan enak. Gitu Cing. Iya. Maksudnya kenapa masih mabok kalau udah bisa menghandle? Kan ada ketakutan yang tidak terjawab. Kayak tadi, rasa rindu dengan orang yang sudah beda alam. Terus kalau kayak gini, saya di istri sama anak di rumah, kalau pengen meluk istri dan pengen bergoyang-goyang, gitu. Bikin itu lagi. Mabuk itu adalah satu kesalahan yang bisa menutup banyak kesalahan menurut saya. Tapi kan membuka peluang untuk membuat kesalahan yang banyak itu mabuk. Saya mabuknya mesti sampai tepar sih, meskipun sendiri. Sampai muntah di kasur gitu, sendirian tapi. Karena dengan itu saya udah di kamar aja. Nggak ada pelampiasan lain selain mabuk yang bisa? Untuk positif? Iya, atau apa kayak. Maksudnya kan ini lo mabuk, ya tetap nggak ketemu sama anak istri. Tapi mabuk lo ya nggak ketemu sama bokap, kekhawatiran tentang cukup gak gue membanggakan bokap kan nggak selesai juga. Benar, tapi dalam frekuensi tertentu saya menemukan mabuk itu saat agak tipsi tuh. Nah, saya bisa merefleksikan semua masalah tuh Cing, karena tenang. ADHD-nya agak rapi. Jadi masalah lebih fokus tuh. Apa yang kurang ya? Oh iya, kemarin film aku kurang maksimal di sini karena susah bangun pagi. Jadi nggak terlambat tapi mata merah. Jadi butuh insto apa? Oh iya ini. Lebih banyak merefleksikan di situ. Berarti yang lo butuhkan ya itu dong. Satu momen di mana ada frekuensinya bisa pas. Ya, karena masih ini Cing, ya selain manusia laki-laki, saya masih tidak siap menerima saya nangis. Oke. Malu aja. Kan sendiri kalau nangis. Kan sendiri. Iya, tapi karena saya udah belajar tadi kayak stoikisme mungkin atau apa, saya merasa kenapa harus nangis? Ayo ngobrol sama otak nih, gitu. Dan perasaannya lagi ngembang-ngembang. Jadi kayak dua hal yang berbeda gitu, Cing. Otaknya bilang, ayo ngobrol kita pecahkan lagi gitu. Si perasaannya nggak bisa, gue lagi pengen nangis aja nih, gitu. Kayak gitu-gitu ada. Masih tetap ada kalau gitu-gitu. Namanya kita belajar kan. Iya. Karena gue pernah ke dokter psikiater, ke dokter jiwa. Gue ngobrol-ngobrol kenapa orang bisa relapse pakai narkoba atau pakai apapun gitu. Karena katanya begitu kita pakai narkoba jenisnya apapun itu ngeblok satu area di otak yang menghasilkan endorfin atau dopamin segala macam. Dopamin gitu. dan endorfin. Iya, untuk lo bisa berpikir tenang atau lo bisa berpikir bahagia gitu. Jadi karena masuknya zat itu, si otak memproduksi zat itulah. Benar. Sampai satu titik, otak itu memerintahkan kalau lo pengen dapat dopamin atau endorfin, masukin dong zat itu. Iya, benar.
Tapi kata psikiater, dulu sebelum ada mabuk-mabukan, endorfin sama dopamin udah ada. Dan orang bisa bahagia, kata dia gitu. Benar. Orang bisa bahagia. Artinya sebenarnya itu bisa kok kita dapetin tanpa si zat-zat itu. Benar, ya. Cuman masing-masing orang memang beda caranya. Benar. Lalu cari deh caranya. Apa yang bisa bikin otak lo memerintahkan untuk bikin dopamin atau endorfin tanpa memasukkan zat ini. Ya itu. Nah, itu mungkin agak kesulitan kita kalau... Iya, tapi masih bisa dicari maksudnya sih. Iya. Kalau dulu melanggar hukum, sekarang kan saya di alkohol berhentinya. Iya. Mungkin nanti sekarang whisky dikeras, agak ke wine gitu, agak turun wine karena dia fermentasi, pasti pencernaan lancar nih, dikit aja gitu-gitu. Jadi ada ke arah kesananya ya, lebih ke merubah zatnya kan. Iya. Tapi ini kembali lagi tidak membenarkan masa lalu saya dan Cin Abdel mungkin. Ini biarkan menjadi PR kami yang memilih kacau kemarin gitu. Iya. Karena kata si psikiaternya itu bisa lo ganti tanpa zat bener-bener kayak narkoba kan zatnya lo masukin. Nah sebenarnya ada caranya supaya tanpa lo memasukkan zat dengan kekuatan pikiran lo, dopamin sama endorfin itu bisa kok di ini. Bisa. Gitu. Dengan olahraga misalnya, ada loh orang yang dengan olahraga memacu si dopamin sama endorfin katanya. Bener. Gitu. Saya kemarin nemu lagu Ya. keren. Ada lagu I Dozer. Itu bisa kokain atau marijuana. Lagu itu tapi. Jadi efeknya kayak mendengar atau memasukkan zat itu. Mendengar lagu. Ini lagu. Cing, jangan digiring ke sana. Iya. Ntar saya tasurin lagi nih. Si ininya kita dengerin dalam beberapa menit kita kayak enak banget nih, tenang gitu. Ada lagu Cing, I Dozer namanya di Spotify. Judulnya itu? Judulnya marijuana, sesuai itunya. I Dozer, tahu ya? Kayak asik banget. Kan ada juga tuh, gue juga baru beberapa kemarin lihat sih, ada frekuensi yang memang membuat kita produksi dopamin dan endorfin itu bisa. Kalau di lagu-lagu yang biasa, A itu di 440 Hz. Di lagu beberapa konten ada tuh, dibikin sama dia, A-nya itu sama dengan 432 Hz. Nah itu katanya gelombang itu bisa menciptakan itu. Iya, benar. Ada beberapa eksperimen itu, mungkin si I Dozer itu pakai frekuensi yang sama. Iya lah, musik juga. Benar. Iya, bisa dicoba lah. I Dozer namanya. Si kelompoknya. Bukan. Judulnya marijuana. Gamenya, judul lagunya marijuana. Iya. Ini di sini. Maaf. I Dozer. Nih, I Dozer. Marijuana, kokain, orgasm, sun healing, lucid dream, gitu-gitu. Enak, Ting. Dengar itu bisa enak. Dengar itu bisa relax. Relaxnya aja, kayak perasaannya aja yang kesana ya. Iya. Oke lah, kalau gitu Firza, terima kasih. Cing, makasih ya Cing. Sudah hadir sini, mudah-mudahan sehat terus. Amin. Cing Abdel juga selalu dong. Mudah-mudahan kita semua yang dengar bisa ada manfaatnya dah. Ada 2 Cing Abdel. Yang satu belakang. Yang tengah. Ada banyak dong. Oh iya, ini banyak. Kalau mau ada gue doang sih. Siap, Cing. Ya, makasih ya Firza ya. Makasih, Cing. Sehat terus ya. Amin. Oke lah, kalau begitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.